mudah-mudahan kita sehat semuanya. Nah, hari ini lumayan buat capek juga sih. Karena itu saya ada ide untuk ya sekedar sharing pengalaman pribadi. Bagaimana kalau kita mau terbang menggunakan jasa maskapai. Paling tidak ini pengalaman pribadi saya ya. Dari pengalaman pribadi saya maka Anda jangan sampai mengalami hal yang cukup melelahkan ini ya. Jadi Anda agar bisa prepare ya, kira-kira apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipastikan kembali ya. Karena kadang-kadang kita sudah dapat jadwal nih ya. Kadang-kadang ada pemberitahuan bahwa pesawat kita di cancel ya. Di cancel untuk beberapa hari ke depan. Saya pernah ya, di cancel dari yang harusnya pagi jam 8 menjadi siang jam 3 sore berarti ya, jam 3 sore. Atau tanpa ada pemberitahuan juga. Nah, karena itu kemudian saya konfirmasi ke pihak maskapai ya, dan akhirnya saya menemukan sebuah tips yang barangkali ini akan saya sharingkan kepada Anda, sehingga nanti paling tidak Anda akan siap-siap ya, ancang-ancang ya. Ini kira-kira pasti nggak? Karena harus kita pastikan ya, harus kita pastikan. Kemudian dokumen-dokumen Anda lengkap apa tidak ya. Jadi saya akan sharingkan bagaimana persiapan kita ketika kita akan terbang di era new normal seperti sekarang. Yuk kita ikuti. Sahabat Indonesia, tips yang pertama, sebaiknya Anda pastikan dulu tiketnya. Ya, pengalaman saya misalnya katakanlah saya mau terbang tanggal 25 Juni nih ya. Itu ketika kita sudah sampai di bandara, kadang-kadang itu nggak terbang. Saya pernah soalnya ya. Kadang-kadang H-1 dikasih tahu ya, kadang-kadang enggak gitu. Nah, jadi sebaiknya dipastikan. Nah, ketika saya memastikan ya, saya nggak puas nih. Saya ketemu dengan petugas maskapai. Beberapa maskapai saya temui satu persatu. Saya pastikan. Jadi ternyata kepastian kita terbang atau tidak itu kadang-kadang terjadi pada last minute. Kemudian saya konfirmasi kepada petugas loket di bandara ya, petugas maskapai ya. Mbak, kenapa saya nggak dikasih tahu? Begitu saya sampai di sini ternyata waktu itu tiket saya transit ya. Jadi ketika kita misalnya transitnya dari katakanlah dari Semarang mau ke Pontianak ya. Nah, kita itu ternyata terbangnya itu tidak nyampe Pontianak tapi hanya sampai di Ketapang. Nah, setelah itu saya tanya kepada petugasnya, "Lah terus nanti dari Ketapang sampai ke Pontianak bagaimana?" Ya, itu belum pasti, Pak. Nanti kita usahakan, Pak. Kalau Bapak mau, kita ganti perjalanan darat atau pakai boot. Waduh, kan ngeri juga kita, ya kan? Nah, maka dari itu sebaiknya dipastikan, ya kira-kira terbang atau tidak dipastikan. Ya, sehingga kalau yang lebih aman sih kalau kita mau terbang di masa-masa seperti sekarang ini ya, kita mungkin pesen tiketnya di last minute aja, misalnya H-1, kemudian sambil kita tanya ya, apakah besok ada kepastian terbang atau tidak. Nah, dicek lagi. Kalau tiketnya itu transit, ya, misalnya katakanlah dari Balikpapan mau ke Jogja atau mau kemana gitu ya. Kalau misalnya transit, itu juga dipastikan lagi. Nanti katakanlah misalnya dari Balikpapan mau ke Jogja, kemudian transit di Surabaya. Nanti kita pastikan lagi. Nanti di Surabaya Jogjanya pasti terbang nggak? Nah, jadi sampai kita betul-betul mendapatkan jawaban yang cukup meyakinkan. Kalau misalnya meragukan, wah harus kita pertimbangkan. Jadi memang ya inilah ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman pribadi yang sengaja saya share kepada sahabat Indonesia
Agar apa? Agar Anda ya paling tidak mempertimbangkan ya. Kepastian jaminan terbang harus kita pegang ya. Setelah itu baru beli tiket. Nah, kalau kita membelinya di tiket online mungkin ya agak repot ya. Dan kebetulan 2 kali saya membeli di tiket online dan jaraknya memang ada yang hamin 1 minggu, ada yang hamin 3 hari, dan begitu jadwal terbang itu ternyata ada perubahan jadwal. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jadi, sahabat Indonesia, tip yang pertama adalah pastikan ya kepada petugas maskapai ini kira-kira mau terbang atau tidak ya. Dan petugas maskapai yang saya temui ya di sebuah bandara itu bagus kok, mereka pelayanannya bagus ya, dan mereka juga memberikan penjelasan kepada kita juga rinci ya, asal kita tanyanya juga detail. Mbak, tolong dipastikan dulu ini pasti nggak. Mereka itu akan melihat jadwal ya, mereka akan melihat jadwal dan di situ ada jadwalnya, mereka bisa memastikan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Pak, kalau kepastian terbang atau tidak itu memang misalnya terbangnya tanggal 17 ya, 17 Juni misalnya, itu tanggal 16 Juni malam katanya baru ada kepastian terbang atau tidak. Jadi ya kita harus waspada dan check and recheck terus ya, check and recheck terus. Jadi yang pertama, pastikan dulu bahwa tiket yang mau kita beli itu pesawatnya pasti terbang itu. Nah, yang kedua, persyaratan dokumen. Pada persyaratan dokumen itu, Anda harus membawa surat keterangan sehat ya. Kalau kita lihat sih ada yang namanya rapid test ya. Ada juga yang PCR swab ya. Nah, jika tes kesehatan yang digunakan adalah rapid test, maka perhatikan masa berlakunya, yaitu hanya 3 hari. Tetapi ketika Anda menggunakan tes kesehatan, itu yang reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR ya, maka ini masa berlakunya adalah 7 hari. Atau apabila kedua metode tes itu tidak tersedia, nah kalau PCR itu PCR atau swab biasanya ya, itu yang berlaku 7 hari. Nah, kalau rapid itu kalau kita tesnya di rumah sakit itu biayanya paket itu, jadi sudah tes laboratorium, konsultasi dokter ya, kemudian ada surat keterangan, itu biayanya 400.000. Tetapi kalau di bandara ternyata ada juga, sahabat Indonesia, itu bayarnya lebih murah, yaitu 290.000. Itu ada kok ya, dan itu cepat juga, itu sekitar 20-30 menit itu sudah selesai. Nah, kemudian apabila Anda tinggal di suatu daerah yang di tempat Anda tidak ada fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan rapid test maupun untuk PCR ataupun swab, maka metode tes yang digunakan oleh Anda sebagai calon penumpang ya, Anda harus mendapatkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza ya, influenza like illness dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas di tempat Anda tinggal ya. Jadi silahkan, rapid test ada atau tidak, PCR atau swab ada atau tidak. Kalau nggak ada, Anda mendapatkan cukup dengan surat keterangan bebas influenza ya, bebas gejala influenza dari dokter rumah sakit atau puskesmas. Nah, ini tips juga sahabat Indonesia. Masing-masing bandara ya di kota-kota tertentu itu mensyaratkan berbeda-beda juga ya. Jadi kalau yang saya tahu nih di Soekarno-Hatta Cengkareng itu Anda harus menggunakan PCR atau swab ya. Kemudian
di Bali juga begitu ya, PCR atau swab. Kemudian kalau di Padang itu juga sama, PCR atau swab. Lalu di Kalimantan Timur ya, di Balikpapan itu, Balikpapan ini ya, apabila Anda berKTP Kalimantan Timur, maka Anda cukup dengan rapid test. Tetapi kalau Anda dari KTP di luar Kalimantan Timur, kalau yang Balikpapan, Anda harus menggunakan PCR atau swab. Ini ketentuan yang masih berlaku sampai ya video ini saya buat, yaitu tanggal 15 Juni. Ya, itu ketentuannya begitu. Kalau yang lain-lain itu rata-rata masih rapid test ya, kayak di Semarang, di Surabaya, di Jogja, itu masih pakai rapid test. Nah, bagaimana kalau yang transit? Kalau transit itu ya tergantung kita terbangnya dari mana. Kalau misalnya kita katakanlah terbang dari misalnya Surabaya ya, mau ke Pontianak, rapid test. Ketika transitnya di Jakarta, ya itu tetap rapid test ya, karena Anda kan sudah masuk ke bandara ya, jadi itu rapid test. Tetapi kalau Anda datang ke Jakarta, kemudian terbang dari Jakarta, mau ke Pontianak atau mau ke Balikpapan atau kemana ya, Anda harus menggunakan tes kesehatan PCR atau swab. Ya, jadi ini ketentuan-ketentuan yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya. Kemudian ketentuan penerbangan di masa new normal yang lainnya adalah ini, sebaiknya Anda tiba lebih awal 3 jam sebelum penerbangan. Ya. Kemudian yang kedua, Anda menunjukkan kartu identitas diri yang sah. Pakai KTP ya, atau SIM ya, atau tanda pengenal lainnya. Lalu yang ketiga, Anda diminta untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik ya. Electronic Health Alert Card ya, atau EHAC ya. Jadi mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau Electronic Health Alert Card atau EHAC ya, sebelum berangkat. Nah, nanti bisa diakses nih ya, nanti akan Anda konsultasi aja dengan teman-teman di bandara, nanti akan diarahkan. Lalu yang keempat, mengenakan masker. Ini wajib menggunakan masker sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat, hingga mendarat, dan saat kedatangan serta keluar dari bandara. Ya, jadi Anda wajib menggunakan masker ya pada saat Anda sebelum terbang ya. Jadi begitu sampai di bandara ya, kemudian pada saat Anda melakukan aktivitas di bandara ya, mungkin pada saat harus check-in ya, Anda harus dites juga ya. Kemudian pada saat di pesawat maupun setelah landing, setelah turun ya, kemudian Anda keluar bandara, itu Anda wajib menggunakan masker. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman, yaitu hand sanitizer ya. Jadi itu wajib juga. Yang keenam, mengikuti aturan jarak aman ya. Jadi physical distancing selama di terminal bandar udara. Itu sudah sangat jelas ya. Pengalaman saya di ruang tunggu itu maupun di tempat antri ya, pada saat mau check-in itu Anda jaraknya diatur ya. Di situ sudah ada tanda-tandanya ya. Mana yang ditanda silang itu nggak boleh Anda tempati ya. Tempat duduk juga ditanda silang, tidak boleh Anda duduki. Nah, itu diikuti, dan petugas di bandara cukup bagus ya, kooperatif, dan mereka memang ya, kita dididik, memang dilatih ya. Jadi ketika kita duduknya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, Anda akan ditegur ya. Akan ditegur, jangan duduk di situ ya, harus bergeser ya. Pada saat ngantri berdiri juga begitu.
Nah, keterangan-keterangan lain tambahan ya, itu setahu saya ketika saya dapat tugas dari perusahaan saya, maka ya atau saya menugaskan tim saya ya, kita harus membawa surat tugas. Ya, jadi untuk saya sendiri saya bikin surat tugas ya, untuk tim saya juga membuatkan surat tugas karena ini harus disertakan. Atau kalau nggak ada, misalnya bukan keperluan dari kantor, ya, tetapi mungkin keperluan keluarga, ya, nengok famili yang sakit, misalnya saudara punya gawe, ya, itu biasanya kita harus membawa surat keterangan dari RT RW kelurahan. Nah, itu juga disertakan ya untuk kenyamanan perjalanan Anda. Kemudian juga khusus untuk yang Jakarta nih, ya, ada ketentuan SIKM, surat izin keluar masuk ya, ini untuk tujuan di Jakarta. Ya, nanti juga Anda akan diarahkan ya dari teman-teman di bandara. Kemudian ada juga yang tujuan Bali, ini ada mengisi form aplikasi khusus untuk yang tujuan Bali. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah Sahabat Indonesia, jadi beberapa hal yang sebaiknya Anda persiapkan, Anda antisipasi sebelum Anda melakukan penerbangan untuk saat-saat seperti sekarang di era tatanan baru, era new normal. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah fakta dari pengalaman pribadi yang saya tahu, yang pernah saya lakukan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda. Paling tidak Anda akan berancang-ancang sebelum Anda terbang. Sekali lagi pastikan bahwa tiket Anda pasti akan berangkat sesuai dengan jadwal ya. Jangan sampai Anda terlantar ya, misalnya pesawatnya harus transit kemudian Anda terlantar di bandara ya, yang itu bukan kota Anda ya. Mending kalau kita di situ punya saudara bisa mampir dulu ya. Tetapi juga akan menyulitkan Anda pasti ya. Karena itu dipastikan dulu bahwa rute perjalanan Anda itu penerbangannya pasti. Bisa ditanyakan kepada petugas konter maskapai yang ada di bandara ya, dan teman-teman dari maskapai sangat kooperatif, sangat membantu kita. Mereka sangat membantu kita ya. Lalu yang kedua, siapkan dokumen-dokumen yang harus Anda lakukan ya, misalnya untuk tes kesehatan COVID-19 ya. Pastikan apakah bandara tempat Anda mau berangkat ataupun tujuan itu harus menggunakan cukup rapid tes atau harus PCR atau swab ya. Kemudian kalau di kota Anda tidak ada dua-duanya, maka Anda bisa meminta surat keterangan dokter ya yang menyatakan bahwa Anda terbebas dari gejala flu ya, seperti itu. Lalu ketentuan-ketentuan yang lain ya, 3 jam sebelum terbang Anda harus siap menunjukkan kartu identitas, KTP atau sejenisnya, mengisi kartu kewaspadaan atau e-hack, lalu menggunakan masker, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya. Selalu mencuci tangan, ini untuk tujuan kesehatan Anda. Perhatikan juga untuk physical distancing ya. Lalu Anda pun harus menjaga kebersihan di dalam pesawat dan mengikuti petunjuk awak pesawat ya, ini yang harus Anda perhatikan. Lalu tambahan ya, SIKM ini khusus untuk Jakarta ya. Kemudian Anda pun untuk tujuan Bali harus mengisi form aplikasi khusus ya, dan jangan lupa surat tugas kalau emang Anda pergi karena urusan tugas kantor, dinas, bisnis ya, ataupun surat keterangan dari RT RW kelurahan apabila Anda bepergiannya bukan untuk kepentingan tugas. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sahabat Indonesia ya. Selamat terbang. Mudah-mudahan Anda selamat sampai di tempat tujuan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa ya, agar Anda mendapatkan video-video kami berikutnya, Anda subscribe dan klik tanda loncengnya serta share kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga butuh informasi tentang ketentuan penerbangan di era new normal. Terima kasih. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah,
sahabat Indonesia, itu tadi kira-kira sharing saya ya, berdasarkan apa yang saya tahu ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi nanti Anda cek lagi ya, cek lagi informasinya ya, agar Anda mendapatkan jadwal penerbangan yang pasti. Anda juga akan mendapatkan informasi yang pasti tentang apa-apa saja yang harus Anda siapkan ketika Anda mau terbang. Dan jangan lupa cek apa yang tadi saya sampaikan ya, itu sharing saya ketika kita mau melakukan penerbangan dalam negeri ya. Oke, sahabat Indonesia, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Selamat terbang dan mudah-mudahan Anda selamat sampai di tempat tujuan. Terima kasih. Salam, ayo punya usaha.